Kalau Allah tuh memberikan ujian kawa sadonyo apapun bantu bareknya perasaan awak itu Allah pandang mampu. Jangan kita sendiri menganggap kita tidak mampu. Apa juga bantu ujian? Apakah ujian musibah, kebakaran, musibah kematian, musibah kalau sudah urutan ayat coba walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' akan diuji kita kok dengan bermacam bentuk ujian. Minal khauf rasa khawatir, camih, ibawati, sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, para jemaah Majelis Taklim Masjid Raya Pauh Duren Tinggi yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama terlebih dahulu menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada sore hari yang penuh berkah ini, kita bersama-sama bisa hadir untuk berbagi ilmu, melaksanakan kegiatan rutin kita sekali seminggu. Dan kami lihat alhamdulillah ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat sadanya ibu. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, dan Rasul sudah meninggalkan dua pedoman hidup kita yang insya Allah kalau kita berpegang teguh kepada yang dua itu, pasti kita akan selamat menjalani kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Nanti ibu semuanya, mari kita selalu istiqomah, berusaha maksimal. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita bekerja, kapanpun waktunya, jangan tinggalkan panduan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu, agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kajian tausiah kita
adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat yang kami yakin sebagian besar ibu-ibu hafal, ya ibu. Karena ini bagian ayat-ayat yang sering kita baca di zikir-zikir kita. Di sana ada doa-doa. Kita perlu ibu-ibu untuk mengkaji, terus mengulangi makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran itu. Termasuk ayat yang hafal pada kita. Agar nanti kita bisa lebih memahami lebih dalam dan kita bisa murah untuk mengamalkannya sesuai dengan pemahaman kita. Jadi walaupun hafal ibu-ibu, kita harus tingkatkan, kita pahami apa yang kita hafal itu. Jadi kandungan makna yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir itu seperti apa? Nah, inilah akan kita bahas ibu. Kita ulang satu persatu deh, Bu ya. Ini dari awal kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, Bu? Jadi Allah tuh tidak akan memberikan beban kepada awak bersama kepada manusia ini kecuali manusia itu dipastikan mampu untuk memikulnya. Kau harus pahami lebih dalam. Nah, apakah beban itu berbentuk kewajiban agama, perintah agama, atau yang dilarang oleh agama, atau berbentuk ujian musibah-musibah? Itu sebenarnya ibu, kalau menimpa kita, dihadapkan pada kita, kita pasti mampu. Kalau di awak. Tapi kenapa kadang manusia menganggap beban agama itu berat? Yang salah bukan bebannya tuh, Bu. Kewajiban agama itu contohnya. Tapi manusia itu yang memandang sendiri beban itu berat. Karena dia menilai dengan hawa nafsunya. Contoh sederhana ibu. Allah membebani kepada kita orang beriman, kaum muslimin, kewajiban sholat. Bu, sholat 5 kali sehari semalam, barek atau enggak, Bu? Tandanya enggak barek, Pak, Bu? Kita kerjakan. Tapi sebagian saudara kita, Ibu, yo bana barek, babana 5 kali. Tandanya tidak dikerjakan, berarti berat. Berarti Allah berikan beban. Nah, berarti kewajiban yuk, kewajiban sholat 5 kali sehari semalam sebagai sebuah kewajiban orang Islam jadi rukun, itu semuanya Allah tuh memandang pasti mampu dia mengerjakan. Kalau dia manusia kebuk sembahyang, karena diberikan kewajiban oleh Allah. Subuh, bangun salat subuh. Sebagian orang mampu melakukan. Bangun dok ya Ibu. Nggak tahu dingin-dingin dok ya nak. Nggak tahu kalam-kalam hari dok. Nggak tahu ada orang jalan keluar ke masjid. Pokoknya azan orang subuh kita datang ke masjid. Berarti kita sanggup memikul beban salat subuh. Tapi sebagian saudara kita merasa atau bari balak kok subuh-subuh kok ada lo semayang Pak. Lalu sadang lama. Ini sebagian dia terbebani karena kewajiban. Nanti siang lah dulu ke kewajiban zuhur ya Bebo. Sadang asi-asi bakar aja di kantor.
Sadang manggalih di pasar, jual beli sadang maju-majunya, ya Bu. Di zuhur itu ada kewajiban sholat. Karajo tagantuang, mengiti tagantuang, diskusi musyawarah sadang talamat. Di zuhur itu ada panggilan azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu sering kadang ada apa? Anda bebas salat zuhur. Tambah lagi nanti asar, maghrib, isya 5 kali sehari semalam. Ini adalah beban kewajiban agama. La yukallifullah. Jadi balik kata dia balik. Allah tidak akan memberikan beban kewajiban agama, kewajiban sholat itu kalau manusia itu pasti mampu mengerjakannya. Ya Bu, awak yang mampu alhamdulillah Bu, ringan deh awak, ringan. Tapi orang lain berat. 5 kali ndak ada taluk cik jo sehari semalam Bu. Padahal Bu, mangke 6 barek-barek taluk nih. Tapi sholat barek, ini ada apa nih Bu? Ya nah, membawa beban yang berat, lari, maraton, jauh, sanggup. Pergi hobinya macam-macam, apakah memancing, berburu, macam-macam, nonton bola, jauh-jauh, pergi dia Bu. Tapi ada panggilan azan dekat rumahnya, tidak sanggup dia. Ini harus jadi pemahaman kita. Padahal Allah, pertanyaannya Bu, apakah beban sholatnya nambarek Bu? Atau orangnya yang perasaannya karena dengan hawa nafsunya tidak terpanggil itu? Siapa yang salah Bu? Kewajiban sholatnya atau orang tidak sembahyang salah Bu? Buktinya orang sanggup. Kecuali tidak tahu awak sadonya dah Bu. Tidak ada orang tahu sembahyang subuh doh seorang juga itu yo barek tuh. Tapi orang lain sanggup dia subuh. Kenapa kita tidak sanggup? Kenapa ada orang tidak sanggup? Inilah, itu satu contoh. Tambah lagi kewajiban zakat, ya Bu. Allah berikan kewajiban zakat, itu beban. Kenapa Allah berikan kewajiban zakat bagi orang yang hartanya sudah sampai senisab, lah sampai 1 tahun, wajib mengeluarkan zakat. Karena Allah pandang dia pasti mampu mengeluarkannya. Kalau dia awak berzakat tuh Bu. Permasalahannya Bu, ada orang yang bare berzakat. Wah, pitihnya banyak, amehnya lah cukup senisab, diminta 2,5% zakatnya, bare, ndak sanggup memberikan. Apa kewajiban zakat yang salah Bu? Ndak, ya Bu. Ndak zakat tuh ndak salah dong, ndak kewajiban zakat tuh ndak salah. Tapi manusia sebagian tidak mau mengerjakan, tidak mau menunaikan karena dia menurutkan hawa nafsunya. Nah itu zakat. Ibu, ada orang tidak mau berzakat Bu? Ada tidak Bu? Lain. Orang kaya ya Bu, pitih banyak. Karena nih bayarnya harus zakatnya 2,5% dihitung, seharusnya membayarnya enggak 10 juta, itu pun dimain-mainkan. Hitungannya hitung-hitungan akal-akalan Bu. Harusnya dia tahu zakatnya itu 10 juta, karena manusia betul-betul menilai uang ini begitu berharga, bakaka dimainkan hitung-hitungan zakatnya sehingga dibayarkan 5 juta. Sehingga yang 5 juta itu dia memakan hak orang lain. Disalahnya kadang zakat. Nih, Tuhan ku barek mana bak ku ada lo 2,5% haratu aku. Diputan kali itu lah 2,5% itu bisa atau banyak lebih pitih dan macam-macam. Berarti Allah berikan beban kewajiban zakat karena Allah pandang kita tuh pasti mampu menunaikannya. Tandanya mampu. Sebagian kaum muslimin itu dia ikhlas bayar zakat.
Dia paham bagaimana hikmah zakat. Bagaimana di antara harta kita itu ada hak orang lain. Jadi jangan mau pe ke Tuhan ketika Allah berikan kewajiban zakat. Ya Ibu. Karena kita pasti mampu. Kemananya Allah berikan kewajiban, berikan beban kepada manusia itu pasti mampu. Nah, itu masalah kewajiban menurut itu. Tambah beko carito puaso. Itu beban, Bu, kewajiban. Kenapa Allah wajibkan kita puasa? Karena Allah pandang pasti mampu kita berpuasa. Nah, ibu-ibu jangan kan yang wajib Ramadan ya, Bu. Yang sunat juga kalau ada nah. Sunat Senin Kamis. Puasa sunat kemarin Arafah. Enggak makan, Bu. Itu kewajiban beban. Kenapa Allah wajibkan puasa Ramadan? Karena Allah tuh lihat manusia ini pasti mampu berpuasa. Walaupun sebagian manusia bare berpuasa. Nah, ada orang-orang kuat badannya, Bu. Salam Ramadan tuh nggak ada puasa jodoh. Nah, kalau Ibu mendengar mungkin cici-cici di lapa, Bu. Ada yang puasa tuh, Bu, di ujian jadi pangkat gitu. Nah, hari pertamanya puasa, dekot terakhirnya puasa oleh cik. Dua puasanya, Bu. Saya temukan di sini. Cerita apa nak kawan-kawan, nah mungkin pada kita kesabut kan, mulai puasa bang kan. Aku puasa dua saja ya Ustaz. Puasa hari pertama cik, hari terakhir cik. Batu, bare. Terus baca rohnya kau bayarku lah kadang lah ya hurang kan. Ya itu baru taloknya kan. Padahal dia kuat. Inilah kenyataan. Lah jadi maknanya kita pahami, Bu. Allah berikan kita beban kewajiban agama itu karena Allah pandang kita tuh mampu melakukannya. Jadi jangan ibu talinte dia tiawa bakok bare na kewajiban agama kok. Itu bijaksananya Allah. Allah Maha bijaksana. Allah agih beban yang bare. Nggak bebannya di luar kemampuan kita. Itu dari segi kewajiban agama. Dari segi lain termasuk ujian, yuk. Ujian, musibah, cobaan yang datang kawa, sabananya ibu, awak harus punya persepsi kalau Allah tuh memberikan ujian kawa sadonyo apapun bantu bareknya perasaan awak itu Allah pandang mampu, Bu. Jangan kita sendiri menganggap kita tidak mampu. Apa juga bantu ujian? Apakah ujian musibah, kebakaran, musibah kematian, musibah kalau sudah urutan ayat tuh, Bu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Akan diuji kita kok dengan bermacam bentuk ujian. Minal khauf, rasa khawatir, camih, ibawati, sedih, rasa takut, itu ujian. Kok ada rasa-rasa itu, Ibu? Balik ke ayat konsepnya. Kenapa Allah datangkan kawa? Allah pasti punya hikmah, tujuan tertentu yang awak kok pasti mampu menjalankannya. Nggak boleh Ibu putus asa. Apalai tasase, Bu, bundir. Betul bundir, bunuh diri. Nah, jangan sampai tadi. Kini ya banyak kasus bunuh diri, Bu. Nah, entah apa masalah berat, bunuh diri memanjat ke tiang listrik, meloncek ke bawah, Bu. Manjat ke hotel, mambuannya ke bawah. Pakai ke jembatan Barelang, melonceknya ke bawah, Bu. Ini temannya banyak kasus terjadi pada anak-anak mahasiswa, anak-anak sedang sekolah. Apakah dia mungkin bermasalah dengan teman dekatnya, mungkin dengan pacarnya, macam-macam. Tidak sanggup, barek baban di kepalanya diuji oleh Allah. Kenapa dia tidak sanggup, Bu? Karena tadi tidak menilai dengan sisi agama tadi.
Padahal lajan Allah kejan. La yukallifullah. Allah tidak akan magih baban barik kawak do. Ujian musibah tu kalau kita dipandang mampu. Nah, berarti diuji bu masalah kini ayat ada sesuatu yang membuat kita sedih. Ada ibu yang senang bahasa dia kini bu. Diuji dek pakaro anak, diuji pakaro suami, pakaro tetangga, pakaro di kantor, pakaro di pasar, pakaro di ladang, di mana bu? Ada ibu yang senang sedih kini bu? Berarti li senang bahagia sedih kini bu. Alhamdulillah. Ada ndak rasanya bu, ibu pernah diuji yang bari, ndak sanggup rasanya bu? Pernah bu? Pernah. Tapi le dilalui bu ya. Tandonya dilalui kini masih awak aman namanya bu. Barek banget. Ujian. Mungkin ada yang diuji dengan barek dengan persoalan rumah tangga. Kita ini ndak tahu bu. Persoalan rumah tangga yang berliku-liku macam-macam. Amannya masalah kesetiaan udahnya bu. Adoyunan lain mangga dua ya bu. Disaponya udah ada orang lain. Disaponya dengan gadi, disaponya dengan meninggal suami janda-janda, ada macam-macam. Apalagi kini bu, bermedia sosial. Sebagian ya bu, karena salah memanfaatkan media sosial, terjadi kecemburuan, terjadi pertengkaran, tidak bisa diselesaikan, berujung di pengadilan agama, bercerai. Makanya ibu, kami mengingatkan, karena ini bagian bentuk juga kajian kita ini, kalau ibu bermedia sosial ibu, silahkan. Tapi ibu harus tahu batasan-batasan, ma yang patuh, ma yang layak, yang cocok jo ibu-ibu nan lagak-gak kau ibu. Nah, kadang kan umur lah tuh, tapi gaya model-model boleh saja bu, tapi berlebihan mana bu? Joget onjak-onjak kamari. Nah, ada yang lah buka jilbab lo bermain TikTok ibu. Nah, jadi ibu pandai-pandai, pandai-pandai bergaul dengan teman media sosial yang berlainan jenis. Jangan beko sampai udah awak suami awak cemburu ibu. Dia ulah beko bermain media sosial, lupa ibu mambuek samba kayak. Nah, itulah kelebihan tuh. Pulang udah beko, sehingga dia mau makan, tak lupa dia lah asik bermain media sosial. Jadi silahkan manfaatkan ibu media sosial itu untuk kebaikan. Nah, karena di sana ada baik ada buruknya. Jadi pandai mengontrol diri ibu. Nah balik kemari balik. Nah, jadi konsep tadi ibu, apapun bentuk ujian yang mungkin kita sedih, dihina tetangga ibu, dicaci wak kawan sebelah saudara wak kandung mungkin, di kantor ibu dibully dek kawan di kantor, dicemooh macam-macam, dicemooh masalah kerja, masalah karir, masalah naik pangkat, macam-macam, membuat kita sedih. Tapi kita harus pahami ibu, balik kayak kebalik, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban yang berat. Memberikan beban, apakah beban kewajiban agama, beban ujian musibah, apakah bentuknya tadi kesedihan, atau kelaparan, atau kematian, musibah kematian, atau kekurangan harta dicuri, kebakaran rumah, dan macam-macam tanaman yang tidak menghasilkan. Kapan ini bu kamanya bina tibu kalau do banjana habis ndak jadi wak panen. Kape kaparak pinang wak rencana kam ambil pinang mudo bisa ibu sapara katibu pun ndak ando dia teh lagi. Lah dulu kawan manja ibu. Nah, tanam lado kapanen awak ndak bisa panen. Ibu hati wak. Karena kita manusia, kita wajar, kita bersedih. Apalagi meninggal yang dake-dake awak,
pasti kita bersedih. Tapi Bu, harus pahami semuanya, semua yang terjadi ujian itu adalah diberikan kepada kita oleh Allah sesuai kemampuan kita. Ya Bu, tiap hari kok mungkin diberikan ujian bacaka, jo udah di rumah terus ya Bu. Pernah Ibu bacaka jo suami Bu? Enggak doh, Yowana. Enggak pernah sekali jo sejak nikah doh. Alhamdulillah. Ya lah, ya lah. Boleh. Nah, kita kembali. Lah, jadi itu pertama ya lah. Itu konsep pertama ya. Lalu sambungannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa maknanya Bu? Nah, seseorang itu mendapatkan laha maka sahabat mendapatkan pahala dari semua yang dia kerjakan. Berarti ada pahala kebaikan, amar ma'ruf, pokoknya laha maka sahabat dia mendapatkan pahala dari apa kebajikan yang dia lakukan. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia mendapatkan dosa atau azab dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Kalah adilnya Allah. Kalau apa buat elok, pahalo dapat dia awak. Nah, kalau apa buat jahat, azab dapat dia awak. Boleh pilih aja. Itu makna laha maka sabat. Kita akan mendapatkan pahala dari semua yang kita lakukan. Yang kecil, yang sedang, yang besar. Apapun perbuatan baik kebajikan kita Ibu, kita dia pahala. Jadi jangan ragu awak ibu memperbanyak amal kebaikan. Yang ringan, yang sedang, yang barik rasanya Bu, kita sanggup. Bercerita tadi Bu, tadi beban tadi Bu. Ada orang yang tidak sanggup, tidak mau beramal Ibu, padahal amalan itu mudah mengarajuannya. Tidak perlu membayar Bu. Amalan lidah ringan, berzikir. Barik berzikir Bu. Perlu modal piti enggak Bu? Enggak mau, tapi ke orang lain berat, enggak mau. Duduk saya Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu murah, ringan, bisa pagi, bisa siang, dalam semua waktu bisa. Bisa di rumah, bisa di kantor, bisa sedang berbaring, di semua kondisi bisa berzikir. Dapat pahala berzikir Bu? Dapat pahala kita besar. Gadang pahalanya. Duda-duda Ibu di kantor serang nak do kerajo, pada-pada nak do jalan-jalan Bu zikir Pak. Kalau lo beko pada manu-manuang, nah misalnya kan mato lalu hati batanggang, ya Bu. Kan istilah-istilah ini. Enggak mau lalu zikir kita. Pada berpikir-pikir banyak masalah barek kok ya Bu. Masalah anak barek bananyo karajonya main nakal gitu kan. Sembayang sudah namua, sekolah apa malih? Suka pula terjebak sekarang minuman keras Bu. Macam-macam perangainya. Kita sudah berusaha Bu, daripada hati ini banyak memikirkan dia Ibu. Lebih baik kita perbanyak zikir. Karena kalau memikirnya tadi Bu, hati waksa dia, Ibu bisa bekosaki, bisa damam, pendek umur itu Bu. Artinya porsinya Bu. Karena dia tuh Bu, persoalan macam-macam tuh Bu. Nggak mau anak patuh beragama, udah lo namo jo sumayang kinilai ya Bu. Awak le sumayang kan Ibu. Ini kan kita diuji. Ada istrinya solehah, tapi suaminya belum bersujud pada Allah. Saya berapa kali Bu mendapat curhat juga dari ibu tentang pengaduan suaminya. Udah wak dah amu sumayang dosa.
Lahwa aja Mbak Alif. Sehingga ada pertanyaannya lah sangat gitu Bu. Yang mari menjawabnya Bu. Ustaz, kok udah ndak mau semayang Mbak boleh Wak minta cara ya Ustaz. Itu ada tuh. Ini gambaran betapa dia ingin suaminya itu sholat. Karena dia menganggap dia tuh imam kan, tapi tidak didapatkan demikian. Itu ujian Ibu. Tetap tegar, tetap berdoa. Seandainya ada bagi Ibu, yang penting Ibu adalah sudah berusaha kita baik-baik. Yang penting minta doa petunjuk pada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Duhai ya Allah yang membolak-balikkan hati. Kok suami ibu yang sedang belum taat beragama, balikkanlah hati suamiku ya Allah agar mau patuh menjalankan seluruh ajaran agama. Tidak sanggup mungkin lagi saya mengajarnya ya Allah. Saya kembalikan, saya serahkan kepadamu ya Rabb. Tunjukilah suamiku agar dia juga mau sholat. Bisa menjadi pemimpin bagiku nanti tentang ibadah sholat. Karena Bu, yang mengetuk hati itu siapa Bu? Awak manusia kan tidak bisa membola hati manusia. Bahkan Nabi tidak bisa Bu. Jangankan awak yang penuh dosa. Nabi tidak bisa memaksa keluarganya untuk patuh berajaran agama. Ya Bu, seorang ayah tidak bisa anaknya contoh Nabi Nuh. Kan'an disuruh anak mau melawannya kan. Naiklah kata kapakona banjir katibu kadang beko anyi kane banjir. Indah dayah. Awak bisa lari memanjat ke puncak bukit. Nah, melawan kayahnya. Anak kandung tidak bisa. Nabi Lut, istrinya dilarang bergaul sama sejenis, istrinya seakan-akan membolehkan, mendukung itu. Ada yang suaminya Bu, itulah Asiyah, Fir'aun ya Bu. Suaminya tidak bisa taat. Ada yang pamannya, itulah Nabi Muhammad sendiri Bu, diuji dengan pamannya, kakeknya. Pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, itu tuh paman saudara ayah tuh, sama juga ayahnya. Tadi ajak adik Nabi tapi tidak bisa. Dari situ Ibu harus pahami secara menyeluruh, pahami. Ibu-ibu bisa berusaha seandainya ada Ibu, udah wak masih hobinya mungkin main di lapau, masih bermain judi, apakah judinya offline atau judi bermain HP itu Bu, bermain jackpot tuh kan, macam-macam bentuk judi online tuh. Ibu nasihati baik-baik. Seandainya masih belum dia patuh, Ibu hanya punya kewajiban mendoakan kepada Allah. Nah, tidak bisa wak pasuh hatinya. Apalagi nanti sampai terjadi perbuatan kekerasan, pertengkaran, dan macam-macam. Kalau rasanya ibu masih bisa bersabar, lanjutkan rumah tangganya. Tapi kalau sudah tidak sanggup sabar lagi, kalau sudah membahayakan dengan bertahan rumah tangga itu, terjadi kezaliman dan macam-macam yang membahayakan Ibu, ada jalannya barulah boleh nanti. Tidak ada jalan lain-lain, baru boleh Bu mengadu ke pengadilan agama untuk perceraian. Ada jalannya, tapi langkah terakhir Ibu. Nah, jadi balik kembali tadi Ibu, setiap perbuatan baik, apakah kecil termasuk zikir, subhanallah, di hati aja Bu, hadapi apa hal? Senyum Ibu, galak aja senyum ikhlas Ibu ke saudara awak, itulah bapak halo Ibu. Jangan membudi jo ke tetangga. Nah, apalagi senyum kau udah di rumah ya Bu, pahalanya gak ada. Jadi artinya Bu, jadi jangan perbanyaklah beramal kebaikan, karena Allah katakan seseorang yang berbuat amal kebaikan dia pasti mendapat pahala. Nah, tercatat lah, ada malaikat mencatatnya. Maka apa namanya Bu? Raqib. Nah, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, ada malaikat apa Bu? Yang mencatat semua kebaikan kita tuh, dicatat. Kebaikan itu tidak hanya yang
nampak di hati pun niat itu sudah berpahala ibu. Alun nampak kalau ibu berniat tadi, berniat baik kamu saji untuk menuntut ilmu, untuk silaturahim. Itu berniat tuh sudah berpahala. Innamal a'malu binniat. Berniat baru dapat pahala. Nah, jadi itu. Laha maka sahabat, apapun yang dia kerjakan kebaikan itu, dia mendapatkan pahala. Wa alaiha. Nah, dipakai ini kan tadi kan ala nih wa alaiha maktasabat, dan dia akan mendapatkan siksa. Jadi maknanya ala itu siksa. Berarti kalau buat salah dosa itu ibu, ada siksa ujung. Dosa pasti siksa ujung. Siksa itu tidak hanya siksa neraka, Bu. Bisa jadi siksa di dunia. Azab kan macam-macam. Nah, jadi setiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu, dia akan alaiha, akan mendapatkan siksa, akan mendapatkan dosa dari yang dia lakukan. Baik yang kecil, yang sedang atau yang besar. Maka mari Ibu, jauhkan diri dari apapun bentuk perbuatan kejahatan. Ya, Pak? Kejahatan. Perbuatan dosa kita jauhi. Yang banyak, yang ringan kadang-kadang awak tidak sadar ini dosa lidah. Berusaha jaga diri jangan sampai nanti banyak lidah ini berbuat dosa. Dosa bergunjing, dosa berdusta. Dosa apa lagi, Bu? Dosa memfitnah, dosa mengadu domba, dosa berkata-kata kasar, berkata-kata yang tidak bermanfaat, dosa baparang mului. Nah, yuk, karena mencakap mulai tuh macam-macam kalau. Jadi kita jaga. Semua perbuatan kejahatan itu ada siksa diberikan. Adil kan, Bu? Adil. Yang elok diberikan pahala, yang jahat diberikan siksa oleh Allah. Itu maknanya ayat. Lalu baru diajarkan berdoa. Nah, di dalam ayat ada beberapa macam doa yang sering kita baca, tapi perlu pahami lebih dalam makna doa itu ya. Nah, doa pertama dia itu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Duhai ya Allah, jadi mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah la tu'akhizna, jangan engkau hukum kami, in nasina, ketika kami nasina lupa, au akhtana berbuat kesalahan. Ya, Bu. Artinya duhai ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum hak kami ketika kami lupa atau melakukan kesalahan. Ternyata, Bu, nah kita disuruh berdoa, ya Allah, jangan engkau hukum kami ya Allah pada saat kami lupa atau tersalah melakukan suatu perbuatan dosa. Kenapa diajarkan ini, Bu? Rupanya di pemahaman tafsir lain itu, Bu, terhadap perbuatan dosa awak tak lupa pun atau tak salah pun awak tidak sengaja ada perbuatan dosa, ada hukumannya. Maka hati-hati awak, karena sifat kita al-khata' wa nisyan itu sifat salah dan lupa itu kan sifat kita. Maka disuruh awak terhadap dosa-dosa yang kita karena lupa, yang kita karena tersalah tidak sengaja itu, Bu, tetap disuruh berdoa. Jangan sampai Allah tuh mengazab awak karena perbuatan kelupaan kita. Nah, yang lupa pun awak disuruh berdoa, apalagi yang sengaja karena jual. Itu mana doa aku? Ya Allah, jangan kau hukum kami. Sebab kalau dihukum setiap ada salah, setiap awak lupa buat dosa, dihukum langsung, Bu. Tak taluk dah, tak mampu kita. Tapi Allah masih sayang. Maka ayatku disuruhnya, Bu, perbanyaklah doa Rabbana la tu'akhizna
innasina aw akhtana. Duhai ya Allah, jangan engkau hukum kami karena kami lupa atau tersalah. Lihat dapat doanya, Bu. Ya, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Mungkin banyak buat tak lupa ya benar. Tak lupa buat babek dosa dulu. Ndak sengaja do tebek salah Pak Ibu. Awalnya ndak berniat. Salah ke orang, salah ke orang tua, tersalah atau terlupa berbuat dosa pada suami, dan macam-macam. Yang tak lupa pun kita disuruh. Jangan sampai Allah tuh memberikan azabnya kepada awak karena kita salah. Hebat ya. Dalam maknanya. Jadi berdoa meminta ke Tuhan tuh ndak hanya yang sengaja cakap orang Ibu. Tu beko sadar Pak, ya Allah, jangan engkau hukum saya ya Allah karena saya baru tadi menghina tetangganya. Yang awak sengaja gitu. Yang tidak sengaja yang lupa pun kita disuruh berdoa. Itu doa pertama yang diajarkan Ibu. Nah, doa yang kedua. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Duhai ya Tuhan kami, la wala Rabbana wala tahmil alaina, janganlah engkau berikan kepada kami beban berat, isron, beban yang berat, kama hamatahu, sebagaimana yang pernah kau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Jangan lagi beban berat. Contohnya Bu, kalau dulu Bu, zaman-zaman sebelum kita ini Bu, untuk memaafkan dosa itu dia harus dihukum untuk membunuh dirinya sendiri. Itu terjadi pada umat sebelumnya. Untuk tobat baru diterima oleh Allah tuh dia harus membunuh dirinya sendiri. Ini tidak model itu. Terhadap kesalahan kita itu, kita cukup istighfar bertobat kepada Allah. Tobat nasuha dengan indikasinya Bu, berniat untuk betul-betul mengakui, menyadari kesalahannya dari hati. Betul-betul sadar salah. Lalu memohon ampun kepada Allah. Betul-betul minta ampun. Kalaulah talan sebab dosa. Lalu beriktikad dia kuat untuk tidak kamu ulang lagi. Mungkin nanti ditambah dia dengan mandi taubat, salat sunat taubat untuk terhadap dosa itu. Jadi diajar doa, minta ke Tuhan, jangan ya Allah, jangan engkau beri beban, ujian, cobaan yang amat berat sebagaimana pernah kau berikan kepada umat sebelum kami. Jadi intinya sekali Bu, untuk awak, walaupun mungkin tidak seberat umat sebelum awak kok, kita minta doa kepada Allah. Kok diuji oleh Allah tuh, kok dapat jangan terlampau bare, yang rasa tidak sanggup awak memberikan. Walaupun di ayat atas tadi nih Bu, Allah pasti magih beban yang sanggup buat kerajaan. Tapi awak disuruh berdoa Ibu. Ini kan tanda kita berharap Ibu. Mintalah ke Tuhan, ya Allah. Jangan lagi awak beban, pikulkan beban kepadaku, beban yang berat. Bertubi-tubi Ibu. Beban di kantor, di pasar, di rumah, tetangga, anak, saudara kandung, beban orang tua. Macam-macam. Kok dapat minta ke Tuhan tuh? Jangan sampai pacah kepala demikian juga. Itu lagi kedua. Bare. Kini kan orang rasanya deh, sakit kepala ya Bu. Memikian jangan kan banyak cek 2-3 ya Bu. Cek beban anak juga kadang sebagian sakit kepala. Ketika kita diuji dengan perkara sesuatu. Jadi Ibu, acok-acoklah berdoa, minta kepada Allah, jangan dipikulkan atau dibawakan kepada kita tuh, janganlah engkau bebani kita ini dengan beban yang amat berat.
seperti yang pernah dulu dibebankan kepada umat-umat sebelum kita. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jadi minta. Nah, itu doa yang kedua. Doa yang ketiga, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini tadi, wahai Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan. Ini tadi kan dikasih beban kepada orang yang berat itu. Jangan Engkau pikulkan kepada kami, Rabbana wala tahmil alaina, kepada kami yang tidak sanggup kami memikulnya. Jadi penguat Ibu. Kalau tadi jangan pikulkan beban berat. Kau pikulkan beban berat yang amat berat itu sebagaimana yang dicontohkan umat sebelum ini. Kini ditambah lagi, duhai ya Allah, jangan Engkau pikulkan kepada kami beban yang tidak sanggup kami memikulnya. Jadi saling menguatkan ya. Yang bare, yang tidak sanggup itu kita minta agar mudah-mudahan Allah tidak membebankan kepada kita. Nah, terus apa doanya lagi? Wa'fu anna. Artinya wa'fu anna Ibu. Nah, kemudian maafkanlah kami. Jadi maafkanlah, kita minta maaf kepada Allah. Maafkan terhadap semua dosa-dosa yang kita lakukan. Ibu, jadi kita minta maaf. Kesalahan kita tuh minta maaf, maafkanlah. Wa'fu anna waghfir lana. Nah, kemudian setelah minta maaf kepada Allah itu, maafkanlah kami, ampunilah. Nah, ampun itu minta ampun. Juga tadi terhadap semua dosa yang mungkinlah tercatat. Nah, buat dosa Bapak Tangko bergunjing tak langsung ke orang lain, itu kan dicatat doanya. Minta ampun. Waghfir lana, minta ampun itu berharap kita semua dosa-dosa itu dihapuskan. Warhamna, setelah minta maaf, minta diampuni dosa-dosa awak, warhamna, dan minta awak disayangi, dirahmati oleh Allah, diberikan rahmat. Nah, warhamna, rahmat itu kasih sayang, diberikan karunia, diberikan mungkin rasaki. Termasuk Ibu, rasaki itu yang tidak hanya berbentuk dapat dilihat, tapi juga rezeki kasih sayang itu berbentuk yang menenangkan hati dan jiwa kita. Lapang dadu Bapak. Nah, jadi ada masalah Ibu, kita merasa ringan. Masalah anak, kita memang dengan tetap kita mengendalikan diri, berharap kita apapun masalah ringan. Kalau Allah berikan rahmat, kasih sayang. Kalau Allah bantu awak. Tapi kalau Allah tidak berikan rahmatnya, Allah tidak bantu awak, masalah yang ketek, bare rasanya pasti itu. Nah, masalah kecil, kalau Allah tidak berikan rahmat kawak, bisa menimbulkan berat. Contoh, masalah ibu membuat sayur asin. Ibu, kecil besar itu masalahnya, Bu. Gara-gara masalah ibu membuat sambal sayur keasinan atau amba, kalau Allah tidak rahmati ya Ibu, bisa baca kak juda di rumah. Bisa basiarang juga anak. Kalau masalah itu Allah tidak rahmati kita. Nah, karena dicabut rahmat. Ulang udah perut nyelita, makan gulai asin. Rupanya becun contoh ya Bu ya. Nah, nama dia udah perut lita, sambal asin, karena rahmat dicabut di kepala suami itu, langsung diambil, dibalik langsung gulai itu. Lah murah garam kayak gini kan. Itu contoh, Bu. Karena dicabut kasih sayang Allah. Hal kecil bisa jadi gadang. Tapi kalau rahmat datang, yuk. Allah berikan rahmat pada kita. Masalah dengan suami, kita tetap mengendalikan tenang. Tiba masalah anak, awak tetap damai, senyum hadapnya. Nah, masalah di kantor, Bu, kita senyum. Ini ujian Allah. Allah sayang pada awak, didatangkan masalah. Kawan di kantor, alhamdulillah. Bahkan kalau rahmat datang, masalah datang, dia bersyukur.
bisa menjadikan persoalan itu sebagai rahmat, bentuk syukur, karena dia tahu mungkin di situ adalah peluang pahala gadang, pahala kesabaran. Nah, kalau yang hatinya damai, bisa enggak rasanya? Bahkan mungkin beraninya makin banyak masalahnya, makin senang hatinya, karena dia tahu peluang pahala di situ. Dia tahu Allah sedang menguji imannya. Ada masalah kini, masalah jana, dia senyum dia. Dia tahu Allah sedang mendatangkan anak bermasalah itu untuk menguji kualitas imannya, dia bisa selesaikan yang baik. Itu yang mendapatkan rahmat. Bertubi-tubi masalah besar dianggapnya kecil. Bahkan ada kajian tasawuf, orang meminta masalah ke Tuhan, minta diuji gitu. Karena dia begitu haus dengan ujian tuh bisa mendatangkan, menguatkan imannya gitu. Nah, jadi itu kalau rahmat Allah datang. Yang terakhir, anta maulana, engkaulah ya Allah yang menjadi pelindung kami. Jadi Ibu, yang melindungi waktu yang hakikat pelindung kita itu adalah Allah. Nah, manusia boleh melindungi kita, bisanya. Ibu dilindungi suami mungkin dari kejahatan orang boleh, tapi terbatas. Tidak akan bisa suami melindungi awak doh, tidak akan bisa anak melindungi kita doh 24 jam sehari semalam. Tidak bisa. Sarang juga mereka bisa ke pasar aja, orang bisa nyambe saya benar. Tapi hari lain 24 jam lain siapa melindungi kita? Kalau bukan Allah. Allah lah yang melindungi kita. Di masjid Ibu sekarang duduk ini, Bu, Allah melindungi kita. Dilindungi kita dari kejahatan, dari mungkin bahaya musibah. Jadi mintalah terus perlindungan yang sesungguhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu. Anta maulana. Nah, jadi engkaulah pelindung kami wahai Allah. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tolonglah kami atau menangkallah kami menghadapi orang-orang kafir. Nah, jadi ini iman, Bu. Nanti itu juga ada ujiannya. Ketika kita diuji dengan orang-orang kafir yang bisa merusak iman kita. Apakah dia langsung melalui media sosial yang merusak iman awak dan macam-macam, kuat awak menghadapi ujian. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami atau berilah kami kemenangan ketika berhadapan dengan orang-orang kafir yang bisa merusak iman kami. Inilah, Bu, kajian surah Al-Baqarah ayat terakhir 296 yang banyak bisa kita ambil hikmahnya. Kita ringkaskan lagi tadi yang pertama, Ibu, bahwa Allah akan memberikan beban kepada kita sesuai kemampuan kita. Setiap amal kebaikan diberikan pahala, setiap amal kejahatan diberikan azab atau dosa. Kita disuruh berdoa. Nanti doanya meminta kita jangan sampai nanti kita diberikan azab ketika kita terlupa atau tersalah. Kita berdoa minta kepada Allah jangan diberikan beban berat seperti beban sebelum kita ini. Kita minta jangan diberikan beban yang tidak mampu awak untuk memikulnya. Kita berdoa minta diampuni oleh Allah, minta maaf kepada Allah, minta dirahmati oleh Allah. Kemudian kita minta perlindungan pada Allah. Yang terakhir kita minta menang menghadapi orang-orang kafir. Inilah mungkin Ibu kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami tutup, kalau ada pertanyaan disilahkan. Gimana, Bu? Pas? Baik. Pas nih? Baik. Alhamdulillah tidak ada. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada sore hari ini. Menjadi amal ibadah bagi kami yang menyampaikan, bermanfaat untuk Ibu semuanya. Dan kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.